Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya dari kelompok D3. Nama saya Agus Iqbal Ramdhani dan rekan saya Ferry Firdaus. Di sini kami akan mempresentasikan tema industri chat. Latar belakang. Industri chat adalah salah satu industri tertua di dunia, sekitar 20.000 tahun yang lalu. Manusia yang hidup di gua-gua menggunakan chat untuk di kegiatan komunikasi mereka. Mereka menggunakan materi-materi yang tersedia di alam seperti areng atau karbon, darah hewan, susu, dan sadapan dari tanaman-tanaman yang memiliki warna yang menarik. Ya, kita bisa tahu ya, kayak kunyit itu menghasilkan warna oranye, dia bisa menggunakan kunyit untuk menggambar. Dan tanaman-tanaman yang mengeluarkan warna. Yang mengejutkan, cat-cat ini mempunyai keawetan yang baik seperti yang ditunjukkan pada lukisan gua di Altamira, Spanyol, Las Chauk, Spanyol, cat batu arang aborigin di Arnhem Land, Australia, dan lukisan-lukisan prasejarah lainnya yang ditemukan di dunia ini. Kebayangkan teman-teman, karena bahwa cat ini sudah lama ditemukan. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut sekarang ke definisi ya. Oke, chat adalah suatu cara yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu benda dengan tujuan memperindah, memperkuat, atau melindungi bahan tersebut. Setelah dikenakan pada permukaan dan mengering, cat akan membentuk lapisan tipis yang melekat kuat dan padat pada permukaan tersebut. Pelekatan cat dan ke permukaan dapat dilakukan dengan banyak cara. Yang pertama, diusapkan, kayak bisa kita ngecat itu, dikuas, disemprotkan atau dispray, atau dicelupkan dengan cara yang lain. Oke. Banyak teori yang berkembang untuk mengelompokkan cat, diantaranya adalah berdasarkan bahan baku suatu cat tersebut, mekanisme pengeringan, letak, dan di mana cat itu dipakai, kondisi cat, jenis dan keberadaan solvent, fungsi metode pengecatan, jenis substratnya, dan lain-lain. Tabel pengelompokan berikut memberi kemudahan di dalam kita mempelajari cat. Oke, setelah ini akan ditampilkan pengelompokannya. Oke, di sini ada tabelnya, jenis dan keterangan dari klasifikasinya. Yang pertama itu ada bahan baku. Ya, bahan bakunya itu resin dipakainya gitu ya. Contohnya ada cat epoxy, pakai resin apa gitu, oke. Terus yang kedua, fungsinya. Berdasarkan fungsinya, cat itu bisa untuk ngedempul sebagai anti karat, anti jamur, tahan api, tahan panas, anti bocor, atau sebagai dekoratif dan membagus ruangan. Yang ketiga itu ada metode pengecatannya. Ada yang cat kuas, ada yang cat untuk dispray, dicelup, di whipping, elektrostatik atau dengan roll, dan lain-lain. Yang keempat itu ada letak pemakaiannya. Ada yang sebagai cat primer, dia sebagai dasar. Biasanya yang digunakan itu adalah cat warna putih. Interior yang di dalam, atau eksterior yang bagian luar. Yang berikutnya adalah jenis substrat, cat besi. Contohnya ada metal protective, lantai flooring system, ada kayu, wood finishing, ada beton, ada kapal. Itu beda-beda ya jenis substratnya yang digunakan pada cat tersebut. Terus kondisi dan bentuk campuran, ada yang cat pasta, ada yang campuran mix, ada emulsi, ada aerosol. Biasanya kayak aerosol itu yang untuk dispray gitu catnya. Oke. Yang berikutnya itu ada tidaknya solvent ya, contohnya di water base, cat solvent base, tanpa solvent, dan powder. Yang powder itu bisa dicampurkan dengan air. Lanjut ke mekanisme pengeringan. Ya, macam-macam cat itu, kayak ada yang cat kering karena udara, ada yang juga cat stoffing dipanggang, ada cat UV curing, cat penguapan solvent, dan lain-lain. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk proses pembuatan cat ya. Oke, terima kasih. Kepada Ferry dipersilakan. Nah, baiklah, dan pembuatan cat selanjutnya adalah tahap pembuatan cat sangat dipengaruhi oleh seberapa canggih teknologi yang dipakai untuk mencapai cat tersebut. Makin canggih teknologi yang dipakai untuk makin sulit dan mudah proses pembuatan catnya. Dan data ada di gambar diagram tersebut lah. Yang
pertama menunjukkan adalah tahapan tahapan persiapannya, kedua produksinya, dan ketiga adalah tahapan dispensasi. Nah, pada tahap persiapan yang pertama ini adalah persiapan ya. Pada tahap ini dimulai dengan mempersiapkan bahan-bahan baku sesuai dengan formula atau resep cat yang akan dibuatnya. Nah, bahan-bahan diambil gudang yang sudah teruji kualitasnya, tidak kadaluarsa dari bentuk fisik dan juga kimia. Nah, kalau bentuk kimia itu bisa terlihat dari kekentalannya, warna atau bentuk dari cat tersebut. Nah, kemudian mengukur bahan yang akan diproses bisa dilakukan dengan cara ditimbang beratnya atau diukur volumenya, dan tergantunglah dengan dosis dari kadar si catnya tersebut. Dan kemudian apa yang di dalam formula tergantung dengan basis apa yang digunakan penelitian, dan kerutan penimbangan merupakan faktor penting terhadap hasil akhir pembuatan cat, terutama penimbangan aditif atau pigmen. Nah, kemudian itu setelah itu bahan-bahan tersebut kemudian diangkut ke area produksi untuk dilakukan dengan proses-proses produksi selanjutnya. Bisa digunakan dengan tenaga manusia, forklift atau pompa, atau secara pivot pemipaan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tahap produksi. Nah, proses produksi ini biasanya dibagi menjadi beberapa jenis cat yang akan dibuatnya, ya kan? Nah, cat yang pertama adalah cat tanpa pigmen, extender, dan silinder. Nah, untuk yang pembuatannya hanya melibatkan proses penuangan, mixing, dan stirring saja, seperti yaitu menuangkan bahan-bahan dengan urutan yang jenis cat yang akan dibuat dari dalam sebuah tangki dengan ukuran yang pas. Kemudian campur bahan-bahan dengan putaran mixer relatif pelan hingga separuh satu campuran benar-benar rata, titik. Dan kemudian cat dengan pigmen atau extruder. Nah, proses pembuatan cat jenis ini juga dibagi berdasarkan pada beberapa halus padatan pigmen atau extruder frekuensi dalam campuran. Jika diinginkan padatan tersebut secara kasar dengan halusan itu kurang lebih 20-50 mikron, maka proses yang dibutuhkan cukup dengan proses dispensi saja. Namun jika dihendaki padatan dispensi atau secara halus, maka diperlukan proses penggilingan partikel padat dalam jenis giling. Contoh jenis cat yang dibuat cukup dengan proses dispensi saja adalah dampul atau filler, cat primer, undercoat, intermediate, atau tembak di mana kalusan ya, sebagai macam sifat yang harus dicapai. Nah, sekarang di tahap dispensi. Tahapan dispensi ini adalah meliputi beberapa proses bagian ya, seperti pemecahan pada umumnya, yaitu proses pembahasan yang permukaan partikel pigmen dan atau standar bahan-bahan cair. Nah, proses pemecahan secara mekanis terhadap kelompok partikel pigmen dan extruder menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil atau partikel primer sesuai dengan derajat kehalusan yang dikehendakinya, atau istilahnya semaunya atau sesuai keinginan dari customer ataupun dari perusahaannya. Nah, kemudian mempertahankan agar supaya kelompok partikel ini lebih kecil atau partikel-partikel primer tetap terpisah satu sama lain, tidak cukup kembali kan ya. Yang kemudian adalah proses keempat adalah penggilingan ya. Setelah proses dispensi, proses penggilingannya yaitu dengan hanya dispensi, yaitu sebelumnya mendapatkan kehalusan partikel lebih rendah dari 20 mikron atau ukuran yang kurang lebih rata partikel ya, seperti pigmen, dengan memecahkan lebih lanjut menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Tahapan ini disebut penggilingan alat, dan prinsipnya adalah yaitu penggilingan bermacam-macam, diantaranya adalah melalui libase di antara dua buah atau lebih silinder yang berhimputan dan yang satu sama lainnya, di mana jarak antara dua buah silinder ini bisa diatur sesuai dengan derajat kehalusan yang diinginkan. Contoh dari alat ini adalah triple roll mill ya, yang ada biasa di industri cat ya. Terus kemudian adalah melewatkan secara vertikal atau horizontal libasenya ke dalam mesin killing atau mesin filling yang terdiri dari agitator dan banyak glass bead di dalamnya dalam silinder uning blade. Bersama dengan libase akan diputar aligator sesuai kecepatan tertentu, menyebabkan pigmen yang di dalam
secara mekanisme akan terpecah-pecah gitu ya. Sedangkan glass blade dan tetap bertahan di dalam silinder giling sekalipun blade terbuat dari bahan yang keras dan kuat, pada akhirnya juga akan terpecah, seperti menyebabkan proses gilingan akan menurun performanya dan glass blade harus diganti dengan yang baru. Misalkan dari waktu yang dibahas di dalam mesin itu adalah faktor mempengaruhi efektivitasnya proses penggilingannya ya. Dari setelah proses penggilingan, kemudian sekarang adalah proses penyelesaian ya. Nah di sini proses penyelesaiannya ada 2 tahap sebenarnya setelah dari proses dispensi dan proses mixing ya. Nah, seperti sudah dijelaskan pada bagian di atas bahwa proses pembuatan cat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu proses yang melibatkan dispensi atau penggilingan dan proses yang hanya melibatkan mixing saja. Tahap akhir dari kedua proses ini juga berbeda. Proses yang melibatkan dispensi atau penggilingan ini Dion maka mengukur derajat kalsium dari partikel dalam tahap yang penting guna mengakhiri proses tersebut. Dan kemudian proses terakhir adalah proses pembuatan cat. Secara umumnya adalah proses produksi cat melalui beberapa proses, yaitu premixing, grinding, let down, filtering, color matching, dan packing. Nah, premixing itu proses pencampuran awal di mana bagian padat cair cat seperti pigment extender dipersiapkan ke pelarutnya dengan tambahan aditif yang sesuai dengan dispensing agent atau wet spatting agent ya, dan wetting agent itu ada 2. Dan pada proses grinding, di partikel pigment ini dihaluskan dengan mesin grinding dan grinder agar bukan partikel menjadi lebih kecil dan diperoleh kehalusan dan warna yang diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah proses kekentalannya, ditambahkan sedikit cat aditif. Kemudian setelah itu adalah proses terakhir adalah packing itu entah itu ada di ember atau di kaleng sebagai yang pada umumnya itu ya, yang ada di toko-toko atau pasar catnya, cat mengadukan sesuai dengan dipilah-pilah warnanya dan pada akhirnya dikemas. Nah, setelah kegunaan yang setelah dibahas tadi, proses cat itu tersendiri tuh ada kegunaannya. Cat tuh ya sebenarnya cat tuh istilahnya inti itu ada 2 ya cat rumah itu, yaitu interior dan eksterior. Nah kalau misalkan eksterior itu lebih menonjol ke terhadap cuaca, sedangkan kalau interior itu lebih menonjol ke keindahan cat tersebut. Nah, cat itu menghasilkan kehalusan, penampilan hasil cat serta warna mudah dibersihkan ya, mudah di dalam perawatan, tidak mudah berjamur untuk bagian lapisan cat tersebut. Sedangkan cat eksterior itu di samping memberikan aspek keindahan yang berfungsi untuk melindungi tembok dari cuaca seperti angin, sinar matahari dan hujan serta perubahan suhu gitu ya. Akibatnya dinding luar itu lebih cepat mengalami kerusakan, menyebabkan keretakan atau rembesan pada air pada saat musim hujan di dalam dindingnya ya. Dan cat digunakan mulai dari cat rumah, perabot rumah, dan berbagai peralatan sampai ke cat pagar itu untuk istilahnya melindungi dari karat gitu, cat pagar dan tangki-tangki yang ada di pabrik gitu ya. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan sedikit dari industri cat ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.